diamankan atau dinikahin? Itu baru-baru pacaran aja dia udah ke itu rumah sakit jiwa. Pertamanya ke Grogol mungkin karena besar kali ya. Jadi nggak nyaman, dia pindah lagi, terus pindah lagi ke Dharma Wangsa paling sering. Aku cuma tanya, kamu kenapa? Dia bilang depresi. Aku pikir oh mungkin dia gara-gara nggak ada uang. Terus baru divorce sama si Nora. Aku pikirnya kayak gitu. Positive thinking aja dulu gitu kan. Tadi sidang agendanya bukti tambahan dari mereka untuk bukti-bukti surat, ya. Terus ada saksi, ada 4 orang, 1 secara virtual dan 3 secara tatap muka langsung. Nah dari saksi-saksi tadi yang pertama secara virtual tadi sudah diperiksa oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ya ini menyampaikan perkawinan mereka, asal-usul perkawinan mereka. Karena saksi yang pertama itu saksi yang menerangkan, yang menikahkan. Cuman di sini kami aneh bin ajaib, kalau memang nikah itu si pemohon ini atau si Alip ini sudah berstatus duda, kenapa tidak dilangsungkan pernikahan itu secara sah atau resmi? Dan yang kedua, seharusnya KUA yang menikahkan itu harus menghadirkan KUA setempat. Ini kenapa tidak? Dan yang ketiga, kenapa saudara saksi yang menikahkan itu tidak menanyakan status dari saudara pemohon ini, si Alip, apakah dia yang untuk surat-suratnya, gugatan cerai, akte cerai, atau putusan cerainya, harus kan itu dulu. Itu sih seharusnya. Dan dari keterangan 3 saksi tadi, itu rata-rata teman dari pemohon semua yang menerangkan adanya cekcok, adanya perkelahian, akan tetapi mereka tidak melihat untuk pemukulan. Karena pemukulan itu menurut klien kami, Bu Aska sendiri menyatakan bahwa pemukulan itu dalam kamar. Dan logikanya mereka tidak mungkinlah masuk pada saat kejadian ribut itu. Dan mereka melerai itu ketika sudah di pertengahan dan sudah ada bukti-bukti juga. Dan saksi mereka melihat ada lecet, ada apa, seperti itu. Seperti itu tadi keterangan-keterangan saksi. Dan dari keterangan-keterangan bukti lainnya masih sama, seperti chatting-chatting, kayak DM, Messenger, atau apa itu, dari Instagram, dan juga ada bukti-bukti Bigo. Nah, tadi saya sempat menanyakan juga kepada majelis hakim, ini Bigo yang dibuktikan oleh si pemohon ini, kapasitasnya sebagai apa? Dan apakah tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa, itu dibuktikan untuk apa kapasitasnya. Dan kami rasa itu pun bukti-bukti tidak ada yang seronok, tidak ada yang sehingga membuat seorang Ibu Aska ini adalah ibu yang bukan ibu yang baik, tidak ada menunjukkan itu. Jadi artinya, dan kami juga tadi sempat melihat dari beberapa bukti mereka, ya sah-sah saja lah mereka membuktikan itu, seperti itu. Kakak sendiri gimana? Mungkin melihat saksian dari pihak sana. Kalau aku lihat sih yang cewek tuh jujurnya banyak, tapi kalau yang cowok ada 1 itu banyak lencengnya kemana-mana. Jadi kayak waktunya itu diputer, kacau banget penyampaiannya. Tapi Kakak sendiri mengenal nggak saksi-saksi yang dibawa Bang Alip? Kenal, Rata-rata tapi nggak akrab. Teman dia semua. Iya, teman dia semua. Tak mungkin terkait tudingan yang pernikahan sampai yang ke rumah sakit jiwa itu semua dibantah sama Bang Alip, katanya Kak Aska sendiri mengarang cerita. Kan buktinya udah dikasih lihat kan, itu cap basah loh, kwitansinya juga cap basah loh. Kalian bisa cek sendiri ke rumah sakit jiwanya. Ya sebenarnya begini ya, kita tidak perlu membantah, nanti kan ada giliran kami. Nah mungkin nanti di tanggal 11 Mei, hari Selasa, pukul 12, kami akan buktikan itu semua. Jadi artinya kita tidak perlu berdebat di sini, benar atau tidak itu. Biarlah nanti hakim yang menilai, itu sah atau tidak, bukti itu benar atau tidak. Dan kalaupun itu tidak benar, berarti yang mengeluarkan surat itu dong, berarti yang nggak benar, kan begitu. Kalau kami hanya sebagai penegak hukum, sebagai lawyer, memberikan apa yang ada dari klien kami, seperti itu. Jadi kami akan membuktikan apa yang terjadi sebenarnya, yang kami alami, yang kami lihat, dan akan kami buktikan di persidangan selanjutnya. Dan kami tidak mau merekayasa seperti chatting, seperti Bigo, tidak penting menurut kami. Tadi dia tetap membantah kalau dia katanya pernah menikah sama wanita yang bernama Nunung itu.
Ya, Mbak Aska. itu hak dia, hak dia mau Iya. Ternyata mengarah cerita Mbak Aska kayak apa? Ya ibaratnya bohong lah. ya. Aku kan kasih bukti ya, bukan fitnah-fitnah. Kalau fitnah-fitnah biar dia aja yang fitnah-fitnah, jangan aku. Aku kan selalu kasih bukti. Kalian pernah lihat juga. Tadi sempat saya tanyakan juga ya dari saksi mereka apakah mengenal saudara yang dinikahkan ini ya, isi inisial N ini kan, yang bukan yang sebelumnya saya bilang kan, pernah mendengar nama itu. Nah, karena saksi ini mengenal beliau dari tahun 2009. Iya. Saya bilang secara logika kalau Anda mengenal sebagai apa? Enggak, saya baru dengar lagi. Jadi artinya ini keterangan lucu sekali saya lihat. Tidak Ya, singkong. sinkron gitu loh antara dia kenal 2009 tapi dia pernah mendengarkan nama itu tapi dia tidak tahu siapa itu. Nah, itu hak dia sebagai saksi. Yang penting dia sudah disumpah. Orang yang sudah disumpah itu kan dia punya karma sendiri nanti benar atau tidak. Iya. Kan begitu. Dengan Tuhan, dengan hukum negara kan begitu. Nah, itu aja sih. Yang penting nanti kami akan buktikan itu pada saat nanti di tanggal 11 Mei benar atau tidak kebenaran itu. Dan dia masih katanya masih tetap menafkahkan anaknya mengakui. Ya itu sampaikan aja. Gimana bahasa? Baru kemarin itu. Pokoknya kemarin pas sidang yang Ya. sebelumnya itu kan ada dia kasih bukti, dia transfernya lewat temennya. Jadi udah tahu dong, Namanya dikasih siapa? tahu namanya Windy Ya, apa gitu. Windy siapa? Terus kemarin nggak sengaja cek mutasi, ada transferan 500.000 lagi gitu. Tanggal 1. Berarti dia masih tetap menafkahin. Iya, 500.000. Per bulan apa? Udah berapa lama itu? Gak tahu, aku baru temu sekali. Iya, baru ketemu sekali. Selama pisah ya. Iya. Kalau 2 kalinya itu dia kasih tahu. Kalau yang lain-lainnya nggak tahu deh. Gitu. Mas Ferdi, soal yang disebut katanya chat yang masalah bersenggama yang tadi disebut Alif itu gimana? Chat yang bersenggama itu Bigo kali. Bigo itu maksudnya goyang-goyang itu. Yang mana? Yang mana ya? Yang tadi disebut Alif itu bahwa Yang porno. ada pernyataan dari saudara Aska sendiri. Chat porno gitu. Apa sih? Iya. Yang di DM Mbak Aska sama Alif ribut. ribut pasrah. Itu di Itu yang Kemang. hamil 7 bulan, Bang. Yang Kemang. Iya, yang di Benda. Di Benda Mutiara. Jadi itu tadi kamu yang jelasin. Untuk apa, Bang? Itu kan tadi kan yang mengenai masalah ribut yang di Kemang tadi, Iya. yang masih saksinya. Yang ketemu di handphone dia itu kan? Iya. Si Aska marah sebagai klien Pas tadi hamil marah. 7 bulan itu. Pas hamil 7 bulan. Ada video porno dari handphonenya. Iya, dia bilang kepo doang. Ternyata ada 3. Kalau kepo kenapa ada 3? Aku gituin. Gara-gara di handphonenya Mas Alif gitu. Live video seks yang di line itu loh. Tau nggak sih ada grup-grup seks itu? Jadi kalau kalian mau nonton bayar 50.000 atau 100.000 lah biar buat nonton live. Aku tanya kalau kamu kepo kenapa ada 3? Aku gituin. Iya. Kalau kepo mungkin 1 aja lah kayak gitu cukup kan? Kayak gitu. Mbak Aska dalam peristiwa rangkaian ya di persidangan ini apa sih memang ditempuh yang pengen ingin dari Mbak Aska sendiri? Coba aku nggak ada ingin apa-apa sih, pengen pisah udah, pisah baik-baik udah, nggak usah ganggu-ganggu lagi. Kan dia kan benci sama aku, dia kan selama ini kan juga jejerikin aku, kenapa mesti ada gugatan kayak gitu. Pisah aja kayak gitu. Jadi memang apa mungkin motif dia untuk menggugat itu apa karena memang pengen demi mengambil hak asuh anak atau Bisa jadi mungkin ya Bang ya, Bisa. motifnya kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya kalau aku lihat dari apa yang dibuktikan mereka bahwa klien kami ini Bu Aska ini adalah ibu yang kurang baik intinya. Tapi yang menilai itu kan bukan ini, yang menilai kan bisa aja orang lain kan yang melihat juga. Di sisi lain ya Tuhan yang tahu siapa benar siapa salah. Artinya ini kita janganlah berbuat-buat yang mengarang-arang cerita gitu loh. Seperti di MDM itu juga ada yang di-delete, ada yang benar, ada yang tidak benar kan itu. Artinya tidak bisa harus dijadikan patokan kalau itu seorang si Ibu Aska ini adalah ibu yang kurang baik seperti itu. Karena sampai hari ini kita lihat si Ibu Aska ini dengan anaknya bagus-bagus saja, baik-baik aja. Nah, itu nanti coba kita Dan buktikan sering juga diposting di Instagram juga. kita buktikan juga video-video kayak gitu. Kalau memang dia bukan ibu yang baik sampai hari ini nggak mungkin besar anaknya di tangan beliau kan. Sampai hari ini masih semua kebutuhan masih terpenuhi dan Iya. tercukupi. Gitu. Dan kita harus ingat bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak hak asuh itu tetap ada pada ibunya. Itu aja. Apalagi ini nikah juga belum selesai urusan perkawinannya kan. Untuk kapasitas hak anaknya antara Aska atau Mas Ali. Nah, tadi si Alif pernah bilang waktu ke psikiater katanya Mbak
Pak Aska pernah mengancam bakal bunuh diri waktu hamil, makanya dia mempertahankan untuk dinikahin. Itu baru-baru pacaran aja udah ke itu ke rumah sakit jiwa. Pertamanya ke Grogol karena besar kali ya, jadi nggak nyaman, dia pindah lagi ke Dharma Wangsa paling sering. Aku cuma tanya, kamu kenapa? Dia bilang depresi. Aku pikir oh mungkin dia gara-gara nggak ada uang, terus baru divorce sama si Nora. Aku pikirnya kayak gitu, positive thinking aja dulu gitu kan. Tapi aku nggak ngecek kwitansinya obat apa kayak gitu, nggak cek. Baru-baru ini ketemu kwitansinya obat Arinia, terus searching di Google obat apa itu, ya kalian bisa cek sendiri lah Arinia obat apa. Tadi saat di dalam persidangan gimana artinya respon Mas Aska dengan Mas Alif sendiri, ada kontak secara langsung atau komunikasi? Kamunya Aku lebih sering lihat majelisnya sih. Ngapain lihat dia ntar kena pelet lagi. Aska, ini kan bulan Ramadan gitu ya, mungkin kan dibalik semua masalah ini yang terus berjalan, mungkin ada nggak sih dalam hati gitu maafin Bang Alif sendiri? Kayaknya bingung ya, mau bilang mau maafin juga bingung, karena kelakuan dia sendiri kayak gitu, gimana dong mau maafin, sebentar fitnah, bingung kan ya kan. Berarti Sidang minggu depan dari abang ya? Ya, dari kita tinggal ada bukti putusan cerainya si antara pemohon tadi dengan si Nora ya. Tadi buktinya kata hakim tadi mengatakan ini yang dibuktikan apa, karena mereka mengambil dari internet kayaknya bukti putusan itu. Karena kata hakim kalau bukti asli harus ada cap leges stempel basah dari pengadilannya. Di situ tadi ada kekurangan antara pemohon dan termohonnya atau penggugat tergugatnya tidak kelihatan namanya. Ini siapa kata hakimnya. Jadi mereka berusaha untuk minggu depan untuk membuktikan itu juga. Gitu. Kira-kira itu apa satu rekayasa juga lagi atau? Nah, kita Allahu a'lam bishawab, kita tidak bisa menjawab itu karena mereka yang tahu itu, dan yang kedua kami akan membuktikan apa yang menurut kami yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami saksikan dari klien kami sendiri. Itu yang akan kami buktikan nanti.